Saya bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk menyampaikan motivasi pada pagi hari ini tentang saya kira tadi sudah berdoa saja. Karena saya berpikir bahwa hari Senin adalah hal-hal yang menyangkut dengan pembinaan mental spiritual dan temanya umum, maka saya akan menyampaikan tema yang sifatnya umum, tetapi nanti dalam bagian-bagian tertentu ada firman, sehingga doa tadi ya tergenapi juga bahwa kami akan mendengar firman Tuhan. Saya kemudian berpikir, wah, tema saya salah ini rupanya, tapi tidak apa-apa, kita lihat dulu tema yang saya siapkan begitu ya, karena konteks berpikir saya adalah pembinaan mental, maka saya menyiapkan tema yang umum. Beberapa hari yang lalu, saya kira semua pasti paham apa yang terjadi di Jakarta, yang olehnya hari ini saya berbeda dengan Bapak Ibu dan mahasiswa. Baju tentu berbeda dengan baju yang biasanya harus kita kenakan pada hari Senin. Saya berbeda begitu ya. Mengapa begitu nanti sudah. Ya, dalam kondisi itu kemudian saya merenung topik apa yang harus saya sampaikan dan topik itu berguna. Setelah berpikir, maka saya sampai pada sebuah keputusan mengambil topik menjadi pribadi yang berkontribusi. Ya, agarnya ya Mas Mondre. Ini kan kalau orang YouTube itu kan pasti ngerti tagar itu ya. Tagar yang membawa link gitu ya. Ya, pertama kita bicara dalam pokok yang pertama dalam kaitan dengan tema besar saya adalah berkontribusi dalam derita kemanusiaan. Ya, ini memang ada sedikit hubungan dengan topik skripsi saya pada waktu saya ngambil STH, Sarjana Teologi. Dan derita. Tapi derita tidak dalam arti yang mendalam sebagaimana yang saya bicara dalam tesis skripsi saya, tapi ini derita biasa. Ya. Ada dua tokoh yang selalu menjadi perbincangan di DKI begitu ya. Ketika bagian pertama terjadi banjir. Tapi juga ada daerah-daerah yang dikambing hitamkan di Bogor. Jadi daerah itu selalu menjadi sasaran cenggohan dan lain sebagainya. Ya, jadi mulai hari Jumat itu terjadi hujan. Mungkin tak mampu untuk Bapak kita masukkan ke dalam dalam bumi begitu. Lalu masuklah ke rumah warga, termasuk di dalamnya saya. Sehingga saya sudah siap berangkat hari Jumat itu, tapi tak jadi karena kami mau keluar itu sudah ditutup oleh banjir. Jadi Pak Pastor kami kena demo banjir begitu. Ini guyonan. Jadi memang terjadi itu dan selalu dua tokoh ini selalu dihubungkan. Oke, jadi kalau terjadi banjir ada beberapa tempat yang memang tidak. Tetapi ada juga yang terkena, termasuk anggota dewan juga terkena. Tapi mahasiswa syukurlah tidak punya pengalaman ini ya. Kalau sekiranya terjadi di sini, saya tidak tahu ya, Jakarta. Tapi kami kemudian bernyanyi, apapun juga menimpamu Tuhan pelihara, itu lagu Kidung Jemaat. Saya nyanyikan lagu ini. Ya, kita kembali. Ya, ini suasana rumah saya begitu. Hari Jumat itu saya lihat sudah mulai naik itu tangga ya. Kemudian Sabtu nggak bisa lagi. Air selutut begitu. Akhirnya ya, kami harus pindah di atas. Syukurlah oleh kemurahan Tuhan, ya oleh rezeki Tuhan bisa buat ya bagian atas untuk antisipasi kalau ada banjir. Jadi
Jadi itu pun melalui perjuangan yang cukup panjang. Selesaikan secara bertahap, satu kamar, berlanjut lagi belajar dari ibu kacing gitu ya. Rencana dulu kata ibu, rencana dulu, kemudian beli material. Ya, dan ternyata ya syukurlah punya tempat sendiri. Dan ya kata teman-teman saya yang pikir saya, rumah kamu ini 3 saya bilang enggak. Ini hanya karena situasi dan kondisi yang memang sebenarnya tidak bisa, tapi ya bisa juga. Karena apa? Pertolongan Tuhan. Syukurlah karena punya tempat sendiri. Yesus berkata, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, tetapi pengikut anak manusia mesti butuh tempat untuk meletakkan kepala. Ya, saya WA ke teman saya, dia tanya, karena banjir di tempat mereka di Bogor, dia tanya kepada saya, karena selalu kalau banjir kampung pulau pasti gitu ya. Kalau dia tanya kepada saya, di tempat kalian banjir enggak? Saya bilang, toh, enggak. Jadi dia tanya, apakah di tempat kalian banjir? Ya syukurlah kalau mereka yang di atas, maksudnya di tempat Ibu Kaci ya. Jadi kalau tempat yang di atas itu maksudnya tanahnya agak tinggi dari saya. Saya kebetulan bagian bawah, tempat itu milik orang kita berkata yang punya perjuangan yang sama. Lalu waktu kami beli dengan harga yang sangat murah, termasuk cincin kawin juga dijual begitu, sangat murah, 7.500.000. Dan saya kira itu mau cari sekarang tidak ketemu lagi. Oleh pertolongan Tuhan lagi, daripada harus kontrak dari satu rumah ke rumah yang lain gitu ya. Ya lalu saya bilang, saya WA ke dia. Saya bilang, saya hanya kirim ini kepada kamu dan jangan diteruskan ke teman-teman yang lain lagi. Lalu dia balas ke saya, ya itu untuk mencari apa? Nasi bungkus, bercanda. Saya bilang cukup untuk kamu, tetapi jangan sebarkan ke teman-teman yang lain karena nanti tanggapannya berbeda-beda. Jadi cukup untuk kamu karena kita dalam konteks bercanda, begitu. Tapi peristiwa saya alami. Jadi dari percakapan itu kemudian, ya saya terima juga pagi-pagi kami bangun sudah ada nasi bungkus. Dikirim oleh siapa? RT. Kami udah di atas, tidak bisa masak. Listrik mati. Keluar. Ya sudah usia begini ya, tahu diri begitu ya, karena depan saya itu akses keluarnya juga sudah banjir begitu ya. Jadi memang tidak bisa di atas ya. Lalu ada kiriman nasi bungkus dari RT, dari kelurahan, ya kami menjadi sasaran belas kasihan begitu, sasaran belas kasihan dari orang lain, tapi bagus juga. Artinya walaupun terdampak banjir selalu ada perhatian. Ini perhatian tadi itulah yang terjadi kayak gitu. Betul. Ya, ini tetangga saya. Praktis hari Jumat, Sabtu Minggu kami tidak bisa punya akses dapat air. Saya bilang mari kita pakai air sehemat mungkin. Permisi kalau kebersihan juga susah begini. Jadi saya bilang mari kita ngambil air secukupnya. Lalu hari terakhir kemarin hari Minggu sudah enggak ada lagi. Lalu pergi ke tetangga. Kebetulan tetangga itu menyiapkan pompa air. Saya pergi ambil di sana, ibu ke rumah, bolak-balik beberapa kali. Maka saya sengaja menampilkan ini. Maksudnya apa? Bahwa saudara-saudara kita yang Muslim, ya mungkin mereka punya ajaran kalau berbuat sesuatu yang baik itu punya pahala. Jadi tetangga saya sudah meninggal, dia siapkan ini. Jadi siapapun boleh ambil air. Secara gratis tidak bayar. Airnya memang juga jelek, tapi paling tidak bisa untuk dikirim dan lain sebagainya. Sehingga bagian ini juga dia ikut ambil bagian dalam derita. Jadi ada perbuatan yang memang sangat berarti, ia berkontribusi bagi orang lain. Walaupun dia sudah tidak ada, tetapi hasil karyanya masih bermanfaat untuk kami di Kampung Pulau. Kalau mungkin Ibu Kaci
yakin ya. Nah, harus ke bawah lagi. Tapi kami beberapa di situ, kalau misalnya tidak punya air, ya selalu biasa ambil air. Lalu saya berpikir, ada yang berbuat baik, sehingga ya kami juga mendapat bagian. Oke, ya sekarang saya masuk ke bagian berikutnya adalah kontribusi akademis. Saya selalu kalau dapat peluang itu selalu di pikiran saya adalah visi, di otak saya itu visi. Saya tidak tahu kenapa. Di otak saya itu visi, di otak saya. Mewujudkan mimpi akademis atau visi program studi, atau pada beberapa percakapan yang lalu saya bicara tentang visi lembaga, maka sekarang saya cari khusus untuk prodi. Karena apa? Siapakah yang harus mendorong untuk mewujudkan itu? Ya semua kita. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang punya tugas untuk memberi dorongan supaya mimpi akademis ini tercapai dalam diri mahasiswa. Karena dalam visitasi itu kan pertanyaannya begitu. Siapa yang harus memberi dorongan-dorongan itu supaya visi itu apa? Terlaksana di dalam diri mahasiswa, atau hanya sekedar ngomong saja? Saya waktu itu malu juga sih. Nggak usah panjang lebar menjelaskan, tapi sejauh mana itu ada di dalam diri mahasiswa. Ini rumusan kita. Walaupun yang pertama itu dikoreksi oleh asesor waktu akreditasi, memang harus dirapatkan untuk memikirkan visi yang relevan untuk S1. Ini kategori S2 ini. Maka waktu ditanya seperti apa teolog yang handal itu? Seperti apa teolog yang handal itu? Bukankah itu levelnya di S2? Kalau di S1 seperti apa? Maka mesti memang diumuli untuk apa? Segera ada perubahan-perubahan menyangkut dengan bagian yang pertama. Memang waktu itu kami memunculkan sekolah minggu sebagai bagian dari berteologi. Tapi ya mereka bilang ya tetap ini tinggi dan sebaiknya ada di S2. Jadi masih ada pekerjaan lagi yang harus diselesaikan, khususnya untuk rapat bersama atau perumusan bersama memikirkan secara mendalam visi program studi teologi. Kalau yang pendidikan agama Kristen tidak ada masalah. Jadi yang pertama teolog yang handal. Kamus bilang handal bukan handal, maka saya pakai tanda kurung singkat. Andal, teolog yang andal, yang harus diwujudkan oleh mahasiswa teologi. Anda harus belajar berteologi dengan banyak membaca buku, supaya apa mampu berteologi. Kalau tidak, rumusannya hanya sekedar rumusan yang tidak mendalam. Dan dengan banyak membaca buku kita mampu berteologi secara baik. Saya tidak hanya bicara, tapi saya juga mencoba berteologi secara natural di SDT IKSN. Di taman ini saya bicara tentang pohon-pohon segala macam. Itu dalam konteks berteologi, tapi teologi natural. Oke? Ya, saya masuk kepada yang spesifik. Kontribusi DKSN dan Pak Multikultural. Yang pertama, desain kurikulum sekolah minggu dan Pak Multikultural. Ini amanah dari akademik kepada saya untuk semester ini. Ini amanah dari akademik kepada Yonas Mandai. Kamu menjalankan perintah ini, yaitu mengajar desain kurikulum sekolah minggu dan pendidikan agama Kristen multikultural. Lalu seperti apa saya harus menghubungkan supaya mahasiswa juga punya kemampuan secara khusus dalam
Dua mandat yang saya terima. Mandat yang pertama bicara tentang desain kurikulum sekolah minggu, tapi mandat yang kedua adalah bagaimana mampu hidup dalam perbedaan dan melaksanakan pendidikan yang bersifat keagamaan. Ya, bahwa mereka tidak hanya sekedar disiapkan untuk sekolah minggu, tetapi mereka juga akan mengajar secara formal di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Kemarin ada seorang teman WA ke saya, IKSM itu apa? Saya bilang Institut Keguruan Sekolah Minggu. Jadi ciri khasnya ada di situ. Tapi kalau IKSM tidak dijelaskan, maka orang tidak paham apa itu IKSM. Jadi saya bilang IKSM itu singkatan dari Institut Keguruan Sekolah Minggu. Memang dimulai oleh seorang pastor, saya sebut pastor kita. Awalnya adalah mendirikan untuk institut, tetapi seiring dengan regulasi maka dibuat menjadi sekolah. Tetapi IKSM itu inisial. Jadi ciri khas sekolah minggu itu letaknya ada di IKSM, gitu ya. Letaknya ada di IKSM. Oleh karena itu, ya, misi yang diamanatkan kepada saya, bagaimana mempersiapkan mahasiswa untuk mereka mampu membuat kurikulum sekolah minggu dengan mengambil teori-teori umum. Kemarin saya mulai berpikir bagaimana bicara tentang sekolah minggu multikultural. Terus saya menghubungkan pendidikan agama Kristen multikultural. Karena saya sadar bahwa di sekolah minggu juga berkumpul orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya dan lain sebagainya. Ya. Lalu ada kontribusi yang lain adalah saya ingin supaya menyadarkan mahasiswa dengan semua istilah yang dikemukakan oleh seorang teolog reformator terkenal, yaitu John Calvin. Walaupun mungkin untuk sejumlah gereja tidak suka dengan nama ini, tapi tidak apa-apa. Dia bilang kita ini bagian terakhir pelayan firman Allah. Saya coba menghubungkan kontribusi dari John Calvin dalam sebuah istilah yang memang sangat mendalam, pelayan firman Allah. Maka saya bilang guru sekolah minggu adalah pelayan firman Allah. Jadi harus punya paradigma tentang guru sekolah minggu, bahwa Anda atau siapapun yang terlibat dalam sekolah minggu, menjadi guru sekolah minggu, maka ia adalah pelayan firman Allah. Pelayan firman Allah itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya bilang mari kita tidak menjadi pelayan logika hamba Tuhan, pelayan logika orang lain, tapi kita harus menjadi pelayan firman Allah. Perjanjian lama, perjanjian baru. Untuk menjadi pelayan firman Allah, kita harus sekolah secara baik. Kalau S1 4 tahun, jangan 2 tahun atau 1 bulan. S2 minimal 2 tahun kuliahnya. S3 ya 2 tahun, tapi saya lebih lama dari itu karena ya banyak kendala gitu ya. Banyak kendala, salah satunya adalah masalah keuangan dan kejuruan tadi selesaikan. Jadi kita harus menjadi pelayan. Jadi ingat, Anda ketika menjadi guru sekolah minggu, ada semangat yang menggelora di dalam diri Anda adalah bahwa saya ini adalah pelayan firman Allah. Saya harus mempersiapkan firman Allah secara baik dalam struktur yang jelas untuk mereka mengerti firman Allah. Nanti kita akan perhatikan secara bersama. Ya contoh, ini contoh saja. Waktu kami bercakap-cakap tentang bagaimana menyusun tujuan yang diambil dari firman Allah, lalu kami merumuskan seperti ini bersama dengan mahasiswa. Ada yang mengusulkan kita memakai kata kerja, menjelaskan dalam kurung C2. Ini hanya orang pendidikan agama Kristen atau mereka yang mengikuti kelas ini mengerti. Singkatan dari C2 sebenarnya sudah ada di Google. C2 dan mensyukuri. Jadi 2 kata ini menjadi perintah dari seorang guru. Jadi jelas atau tidaknya arah pengajaran itu terletak dalam kata kerja operasional yang begini. Menjelaskan,
Kemudian mensyukuri terciptanya alam semesta. Ini usulan dari mahasiswa. Lalu poin yang kedua adalah sama. Adakah rumusan yang lain? Kita bilang karya penciptaan alam semesta lalu kami rumuskan secara bersama menjadi peserta sekolah minggu mampu meyakini C2 karya penciptaan alam semesta hari pertama sampai hari ketiga. Nanti Pak Bernika memberi kontribusi dalam tafsir tentang arti teks, maka menjadi sesuatu yang lebih lebih paham akan sabda Allah. Gitu ya, karena kita ini pelayan firman Allah. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan, mungkin kita akan mengadakan sebuah pertemuan untuk tafsir bersama antara mahasiswa dan kita menyusun kurikulumnya. Gitu ya, kita menyusun kurikulumnya. Jadi tafsir dari mahasiswa teologi tentang teks tertentu ini artinya, ayo yang PHK menyusun menjadi kurikulum sekolah minggu. Tujuannya seperti apa? Materinya seperti apa sampai selesai. Oke? Ya, itu sistemnya. Lanjut. Ya, ini usulan dari salah satu mahasiswa namanya Roberto, ada di sini. Roberto ada? Ya, ini Roberto dan kawan-kawan, mereka cukup bagus. Kelas ini cukup bagus, yang lain juga bagus. Ya, semua bagus. Jadi saya mencoba, saya bilang cari di Google kata kerja operasional lalu bawa ke sekolah minggu. Saya bilang kalau ini Anda selesai, Anda mampu juga mengajar di perguruan tinggi sekalipun, di universitas sekalipun. Walaupun levelnya adalah sekolah minggu, tetapi kita kasih ilmu yang standar. Saya tidak bicara, saya mengajar juga di salah satu universitas dan memang begitu. Ya, jadi Roberto mengusulkan menjelaskan mensyukuri terciptanya alam semesta. Tidak hanya dia menjelaskan, tetapi dia syukuri Tuhan, terima kasih untuk matahari, saya bisa jemur dan lain seterusnya. Jadi ada sesuatu yang terukur, gitu ya, terukur. Tadinya saya bilang sebaiknya yang mengikuti mata kuliah ini adalah mereka yang sudah lolos di kurikulum. Tapi setelah saya berpikir, tak apa, mereka punya kemampuan, disuruh mereka cari di Google untuk kata kerja operasional yang berhubungan dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena setiap orang punya 3 kecakapan ini. Ya, kita teruskan. Ya, itu hanya contoh bagaimana mahasiswa merumuskan. Jadi, ya ini materinya. Kami rumuskan secara bersama materinya begini. Tinggal nanti menggunakan berikutnya. Ya, ini kata dengan kata kerja, menggunakan kata kerja yang terukur. Perintah gurunya ada di situ di kata kerja ini. Ya, terus. Ya, ini nanti materi itu ditentukan berdasarkan firman yang dipilih atau tema-tema yang dipilih. Terus kan? Ya, saya sedang memikirkan untuk campus learning. Ketika saya ngajar di UKI, ini menjadi satu model yang lagi digandrungi di universitas. Dan setelah saya coba membuat sebuah YouTube tentang service learning, lalu saya memeriksa ternyata service learning ini bukan hanya di UKI, tetapi itu sudah mendunia. Saya bilang, mengapa saya baru tahu? Ini rupanya sudah mendunia dan itu sudah lama sekali. Pelita Harapan juga menggunakan itu. Maranatha di Bandung juga pakai itu. Petra juga menggunakan itu. Jadi sesuatu tidak hanya di kelas, tetapi ia juga bagaimana dibawa keluar di dalam masyarakat. Dan saya lihat, wah ini ilmu lama, tetapi kenapa saya baru tahu? Gitu. Ini ilmu lama yang dihubungkan dengan materi tertentu. Misalnya pendidikan agama Kristen, service learning pendidikan agama Kristen. Tinggal dihubungkan. Ya, kita teruskan. Ya, kalau mau dibaca silakan saja. Ini hanya sekedar memberi kontribusi. Saya bilang kontribusi dari luar ke dalam home base saya, tempat di mana saya mengajar. Yaitu 2 istilah itu, ada service learning untuk kurikulum sekolah minggu, service learning untuk
tempat multikultural. Bentuknya seperti apa nanti kita akan pikirkan bersama. Yang berikut adalah bagaimana kontribusi. Sekarang kita dibanjiri dengan teknologi juga. Hanya saja mayoritas dosen-dosen teologi lebih banyak mengajar. Itu sangat menyedihkan memang. Sedikit sekali mereka yang memanfaatkan produk Google untuk berteologi, memanfaatkan ini secara baik. Beberapa hari yang lalu saya memanfaatkan site Google. Dan ini bagus sekali. UIN menggunakan ini, Universitas Islam Negeri menggunakan ini untuk seluruh dosennya. Bahkan kalau ditata secara baik, saya kira tampilan berbayar juga kalah. Ini bagus sekali. Kalau bisa teman-teman dosen memiliki ini, kemudian ya mau publikasi karya ilmiah. Karena apa? Kita bisa publikasi sesuatu. Ya terus, ya ini contohnya. Ada tombol-tombol navigasi yang menarik bagi saya. Di situ saya tulis Tri Dharma dosen. Ada jurnal dan lain sebagainya. Website saya munculkan di situ dan bisa. Gitu ya. Bahwa yang ini kita bisa munculkan di situ. Misalnya artikel kita di jurnal. Pak Bertiga punya jurnal di Pelita Bangsa ya, bisa muncul itu. Tapi ada caranya. Saya belajar bertahun-tahun. Baru saya temukan beberapa hari yang lalu. Ternyata kita bisa munculkan dalam bentuk PDF di blog maupun di yang tadi saya sudah sebutkan. Menarik sekali. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan website sekolah, nanti dari bagian tertentu akan melihatnya. Nanti kita melihat. Ya terus. Ya ini produk Google dan itu jarang dimanfaatkan oleh dosen-dosen teologi. Pernah ada yang bertanya dari tempat yang jauh kepada saya, Pak, kira-kira orang ini dia bilang dia profesor. Saya bilang, Ibu saya cari ya, saya cari di Google, ternyata tidak ada. Lalu saya kasih link itu kepada ibu itu. Ibu cari sendiri. Kalau profesor biasanya datanya ada. Kita ketik namanya di Google Scholar itu muncul. Misalnya di situ ada mata kuliah, saya klik sejarah gereja, maka saya akan ketemu Profesor Yan Aritona. Karena apa? Semua terdata dan bisa dilacak. Ya, kita teruskan. Ya ini menjadi masalah besar bagi sekolah-sekolah teologi. Sedikit sekali dosen-dosen teologi yang masuk ke Sinta. Ini Indonesia. Kalau standar dunia kan Scopus. Sinta. Ada kategori Sinta 1 sampai Sinta 6. Kemarin itu saya pernah sebutkan, mereka yang menjadi asesor untuk jurnal, paling tidak dia berada pada peringkat ini, 2, Sinta 2. Artikel saya belum terbit di Sinta 2. Mungkin Sinta 6 juga belum. Masih dapat izin, belum masuk ke situ level ini. Jadi berat dalam perjuangan kita untuk masuk ke sini. Harus masuk ke sini. Mau kita mau dosen harus masuk ke sini. Kalau kita masuk ke sini, harus masuk ke sini. Ya terus. Ya, selamat menjadi pribadi yang berkontribusi.